Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan acara rutinitas kita, majelis ta'lim atau yang kita sebut dengan pengajian, yang pada kali ini kita Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan disusun oleh Mustafa Al-Bugho dan satu lagi temannya. Kemudian ini kita jalani sudah 19 kali dan ini yang ke-20. Maka pada pagi ini kita masuk kepada hadis yang ke-20. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu tercurahkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar kecuali Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu besar harapan kita dengan usaha dan melazimkan sholawat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzmanya nanti, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini hadis yang ke-20 yaitu al-haya minal iman. Temanya adalah malu sebahagian dari iman. Karena banyak kita dengar bahwa seperti as-sabaru minal iman, ya gitu ya. An-nazafatu minal iman, sebagian dari iman gitu ya. Kebersihan sebagian dari iman, sabar sebagian dari iman, dan banyak lagi. Ternyata memang ada hadis yang mengatakan bahwa iman itu terpecah-pecah menjadi 60 sampai 70 bagian. Salah satunya adalah malu bagian dari iman. Yang pertama sekali, yang paling tinggi bagian dari keimanan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr. Seperti biasanya yang kita sudah menjelaskan bahwa orang Arab itu selalu memberikan gelar kepada dirinya, bahwa kalau dia punya anak maka dia sebut Abi, ya. Dia sebut gelarnya Abi. Kalau saya seperti anak saya Nabil, ya Abi Nabil, begitu orang Arab. Atau mungkin seorang anak yang bangga kepada ayahnya maka dia disebut Ibnu Ahmad, padahal dia namanya Nabil tapi dia disebut Ibnu Ahmad. Begitu kira-kira. Namanya adalah Uqbah bin Amr, salah satu sahabat yang meninggal sekira tahun 40 Hijriah, 40 lebih. Orangnya orang Al-Ansar tentu berarti di Madinah. Kemudian Al-Badri, dia tinggal di tempat yang namanya Badar. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa beliau mengikuti perang Badar, maka disebut dengan Al-Badri. Tapi lebih kuat pendapatnya, memang dia orang Badar, salah satu tempat, dan dia tidak pernah ikut dengan perang Badar. Adapun perang lain seperti perang Uhud pernah ikut dan seterusnya, kecuali perang Badar. Jadi walaupun namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri itu adalah dinisbahkan kepada tempat tinggalnya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan yang telah didapati oleh manusia pada kenabian yang pertama, nubuah ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak malu maka kerjakanlah, perbuatlah sesukamu, gitu, semaumu. Gitu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Secara garis besar, pembahasan daripada hadis ini adalah tentang malu.
Tentu kita semua sudah paham apa yang disebut dengan malu. Kadang-kadang seorang anak malu, ya malu karena memang tidak bertemu dengan orang itu, malu ya. Kadang-kadang seorang orang tua yang sudah lumayan tua gitu ya. Kemudian ada acara dangdutan, ketika disuruh oleh temannya, yuk naik nyawer gitu. Malu, gitu kira-kira ya. Malu. Ketika kadang-kadang kita pengalaman sendiri ya, ketika naik motor di tengah orang banyak mogok, malu ya. Itu kira-kira ya. Ada juga malu itu ketika memang bawaannya sudah pemalu. Bahkan sahabat Rasulullah itu ada yang selalu menasehati keluarganya. Ada satu orang dari keluarga sahabat Rasulullah pemalu. Tapi ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah mengatakan, udah nggak usah kamu obati malunya, karena malu itu baik. Gitu ya. Jadi ada bedanya, ada malu, ada gengsi, ada introvert ya. Ada fobia sosial ya, dan seterusnya. Nah, ini pembahasannya pure tentang malu. Adapun gengsi bukan bagian dari iman gitu ya. Adapun fobia sosial bukanlah bagian dari keimanan. Ini al-haya, artinya malu. Jadi dalam diri manusia itu ada dua. Yang pertama, ada dua kemungkinan kenapa dia punya sifat malu. Yang pertama karena memang bawaannya. Memang dia sudah pemalu. Seperti misalkan anak kecil yang belum balik ya. Meskipun dia tidak tahu apakah membuka aurat itu haram, tapi dia memang sudah ada bawaannya malu. Dia malu dilihat orang. Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, malu yang kita usahakan. Begitu kita tahu bahwa itu tidak baik, maka kita malu melakukannya. Gitu. Selanjutnya, apabila kita tahu itu baik, maka kita tentu tidak malu melakukannya. Itu malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang definisinya di sini adalah idza kana ma'nal haya imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab wa inqibaduha min fi'li syai'in aw tarkuhu makhafatan ma yu'aqibuhu min dam fa inna da'wata ila takhalluq bihi wa mulazimatuhu innama hiya da'watu ila imtina'i an kulli ma'siyatin wa syarr. Kalau malu itu kita terjemahkan dengan sesuatu yang menahan kita, melarang kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang itu bentuknya aib dan mengurangi harga diri kita, kemudian mengurangi rasa malu kita karena itu perbuatan yang jelek, maka sesungguhnya malu itu mempertahankan sifat malu tersebut merupakan satu dakwah untuk melarang diri kita untuk tidak melakukan kejahatan ataupun maksiat. Maka sebenarnya malu itu dalam Islam harus betul-betul dirawat. Kalau kita sudah punya sifat malu, alhamdulillah, karena memang itu adalah sifat yang memang itu pertanda bahwa itu orang beriman. Bahkan pada suatu hadis dikatakan bahwa iman itu dengan malu itu seperti satu paket. Apabila malu itu hilang, imannya juga ikut hilang. Imannya juga ikut hilang. Oleh karena itu, malu yang ada dalam diri kita itu adalah suatu hal yang harus kita rawat. Kemudian para ulama mengatakan bahwa malu itu adalah bagian daripada kebaikan. Apabila kita sudah punya sifat malu, tentu nanti akan berakhir kepada kebaikan. Sesungguhnya orang yang tidak malu untuk melakukan kejahatan akan berakibat fatal dan menjadikan dia tidak dihargai orang lain. Seperti juga yang disebut dengan malu itu adalah bahwa dia malu kepada dirinya, bahwa dia tidak mau mengkhianati dirinya. Walaupun dia dalam keadaan sendiri, dia sadar bahwa dia yang dia lakukan adalah sesuatu yang aib, sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga dia tidak mau mengkhianati dirinya sekalipun meskipun tidak ada orang lain. Karena memang ada orang yang malu ketika di depan orang. Dia tidak mau melakukan kejahatan atau sesuatu yang maksiat karena di depan orang. Tapi begitu dia sendiri, dia tidak malu untuk melakukan kejahatan.
Ada sebagian terbalik, ada yang malu melakukan, ada yang tidak mau melakukan kejahatan atau selalu berbuat baik ketika dia sendiri, tapi begitu ada orang lain dia tidak memperlihatkan kebaikannya dan dia tidak memperlihatkan amalnya. Itu disebut juga malu. Maka malu itu sangat banyak macamnya, tergantung sifat atau kondisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada fikih hadisnya, bahwa kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka kerjakanlah sesukamu. Yang bisa diambil dari situ menurut penyusun hadis ini, syarah hadis ini, yang pertama adalah bahwa malu itu adalah warisan para nabi. Ternyata sifat malu itu sudah dimiliki oleh para nabi. Otomatis Allah sudah menyematkan pada diri para nabi itu sifat malu tersebut. Adapun kita sebagai orang awam kadang-kadang mendapatkan sifat malu mulai dari lahir sampai sekarang. Kadang-kadang memang kita yang mengusahakan, tidak alami bahwa kita malu melihat umur kita, malu melakukan sesuatu yang aib dan seterusnya. Maka itu adalah warisan daripada Nabi. Al-haya'u aslul akhlaqil karimah. Malu itu adalah dasar daripada akhlak yang mulia. Wa aqwa ba'isun an fi'lil khairi wa jatinabus syarr. Dan satu sifat yang paling kuat untuk memotivasi kita, untuk mendukung kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Walidza kana min turusil anbiya'il mutaqaddimin, dan karena itulah ini adalah sifat malu ini merupakan warisan daripada para nabi yang terdahulu. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya yang menceritakan tentang syafaat. Suatu kaum nanti di hari yaumil mahsyar akan datang bergerombol menuju kepada Nabi Adam. Nabi Adam untuk meminta syafaat. Karena waktu untuk penghisaban belum kunjung tiba, gitu ya. Kita dalam kondisi menunggu. Pada saat itu ada satu gerombolan nanti manusia meminta syafaat. Kalau logikanya, kalau begini lamanya, bagaimana kalau kita minta rekomendasi kepada para nabi? Kita kepada Abul Bashar dulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak mau memberikan syafaat karena malu. Kenapa? Karena pernah melakukan maksiat, yaitu bentuk suatu pelanggaran sewaktu dia di surga pada zaman dahulu, dan dia malu menghadap Allah karena dosanya. Begitu juga seperti Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu saat itu dia melerai dua orang yang berantem di Mesir. Karena dia salah dalam menangkap salah satunya, akhirnya mati. Terdorong anak itu, salah satu dari yang berantem tersebut, berkelahi itu, akhirnya mati. Nah, dia tidak sengaja mendorong karena dia niatnya untuk melerai dan seterusnya. Itu juga sudah dianggap oleh Nabi Musa sendiri sebuah kesalahan. Kemudian juga yaitu seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus. Nabi Yunus merasa bersalah karena memang dia meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman. Seperti putus asa atau seperti marah karena kaumnya tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang percaya dengan dakwahnya, maka dia meninggalkan kaum tersebut. Padahal secara logika menurut kita orang awam itu benar. Tapi menurut Allah tidak boleh nabi itu meninggalkan kaumnya sampai nanti semua beriman. Seperti juga Nabi Nuh alaihissalam merasa bersalah, keluarga saya juga tidak bisa. Jangankan orang lain, bahkan keluarga saya ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu anak saya dan istri saya, dan seterusnya. Mereka semua tidak ada yang berani menghadap Allah untuk minta rekomendasi supaya hisab ini, perhitungan amal disegerakan. Tidak ada yang berani, dan mereka merasa malu dengan apa yang mereka lakukan. Padahal baru satu yang tercatat menurut kita dalam sejarah, salah satu dosa mereka. Itu pun mereka menganggap bahwa itu adalah dosa dan mereka malu menghadap Allah. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika dia mau berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, dia bersama istrinya melewati sebuah kampung yang dimana kampung tersebut kalau seorang rajanya melihat dan setiap orang selalu di stop ya. Kalau seorang raja itu melihat ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, pasti ditanya. Kalau berpasangan pasti ditanya. Kalau nanti ditanya istri ini siapa dan jawaban seorang laki-laki tersebut ini adalah istri saya, maka itu langsung diambil. Itu agak unik sih. Ya. Agak unik. Dan kalau cantik juga menjadi faktor juga akan diambil. Pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan ketika ditanya ini siapa? Ini adalah saudara saya gitu ya. Padahal itu istrinya, Siti Hajar. Nah, tapi maksud daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah itu karena bukan untuk berbohong, tapi untuk menyelamatkan nyawa daripada istrinya diambil. Nah, kenapa disebut saudaranya? Dia berazam dalam hatinya bahwa itu adalah saudara seagama, seakidah. Bukan berarti bukan istrinya, tapi dia bilang saudaranya seakidah. Nah, itu saja yang membuat mereka salah dan itu ada sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dengan kondisi kita sekarang, sudah beberapa sebagai hamba atau umat yang biasa, manusia biasa, sudah banyak kesalahan-kesalahan kita yang kalau kita bercermin dengan hadis qudsi tadi, tidak satu pun kalimat permintaan kepada Allah yang bisa kita ucapkan ya. Kita tidak berani sesungguhnya untuk meminta sesuatu kepada Allah karena memang kesalahan yang sudah menumpuk pada diri kita. Tapi meskipun demikian kita manusia biasa ada rasa dongkol di hati ketika permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna daripada apabila engkau tidak malu maka kerjakan sesukamu. Kalau kamu tidak malu, ya lakukan aja. Kira-kira begitu. Yang pertama itu maknanya apa? Amrun bimakna tahdid wal wa'id. Yaitu makna mengancam. Iya. Ya udah, coba aja lakukan. Kalau kamu lakukan, ya tunggu akibatnya. Begitu kira-kira. Ibaratnya kalau misalnya seorang anak kecil melakukan besoknya untuk ujian, begitu ya. Pada hari ini apakah dia mengulang atau tidak? Coba lakukan sesukamu. Kalau kamu tidak mengulang atau tidak menghafal pelajaran untuk besok, ya tunggu saja gitu ya akibatnya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia yang melakukan sesuatu yang itu bentuknya malu. Malu yang dimaksud adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka idza lam yakun indaka haya fa'mal ma syi'ta. Jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah. Nah, gitu kira-kira. Kalau dalam sebuah perbandingan, seorang ustaz mengatakan kita itu kalau misalkan ibarat kita belanja ke supermarket atau kemana saja, kita boleh saja ngambil barang-barang itu, kita masukkan ke keranjang. Tapi tunggu nanti di kasir berapa bayarnya itu kita akan menanggungnya. Dan begitu kira-kira. Begitu juga dengan rasa malu dalam perbuatan. Boleh saja kita melakukan sesuatu, boleh saja, lakukan saja. Baik yang baik ataupun yang buruk. Nanti tunggu akibatnya. Begitu kira-kira maksud daripada apabila engkau tidak malu, lakukan. Gitu. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan bahwa arti daripada yang hadis tersebut, jika kamu tidak malu, lakukan, itu artinya informasi. Kabar bagi kita bahwa informasi ini Allah Subhanahu wa taala dengan sikap adilnya menginformasikan terlebih dahulu bahwa kalau kamu ingin melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Itu informasi gitu ya. Seperti kita sholat tidaklah sampai didorong oleh malaikat ke masjid ya. Kalau kamu mau sholat, kalau kamu tidak mau sholat, ya silahkan gitu. Tapi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa siapa yang tidak sholat disebut kafir, fasik dan seterusnya. Nanti di yaumil mahsyar yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika baik sholatnya tidak baik, maka seluruh amalnya dihitung tidak baik gitu. Dan seterusnya. Nah, itu sebuah informasi. Sama dengan seperti dalam hadis Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
siapa yang berdusta atasku dengan sengaja. Artinya ada seorang yang berdalih tentang hukum, yang mengatasnamakan qala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Padahal sebenarnya Rasulullah tidak pernah mengatakan hal itu. Tidak ada hadis seperti itu. Nah, seperti kita sebut hadis palsu. Tidak ada. Tapi karena kepentingannya, maka dia buatlah mengada-ngadakan hal tersebut. Itu disebut dengan berdusta dengan sengaja kepada Rasulullah. Apa akibatnya? Informasinya adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang seperti ini sama dengan menyiapkan tempatnya nanti di api neraka. Siapa yang berdusta, maka atas nama Nabi Muhammad SAW, maka dia sama dengan menyiapkan tempatnya di neraka. Jadi kita belum meninggal, belum dihisab, tapi tempat sudah ada di api neraka. Artinya sudah dipastikan akan masuk neraka karena tempat kita sudah disediakan. Gitu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan seperti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Itu tidak ada perintah, ya, bukan bukan berarti Allah memerintahkan kita berniat. Rasulullah memerintahkan kita berniat untuk melakukan sesuatu, tidak. Tapi Rasulullah menginformasikan bahwa kalau kita berniat, maka amal itu akan dihitung sebagai ibadah. Kalau tidak berniat dalam melakukan sesuatu, maka itu tidak lebih seperti aktivitas atau kejadian biasa saja, ya. Sikap yang biasa saja, tidak dihitung sebagai ibadah. Itu disebut dengan informasi. Maka dalam hadis ini, jika kamu tidak malu, ya lakukan saja, silahkan saja, gitu. Artinya ini ada informasi bahwa kalau tidak malu berarti tidak beriman. Kalau tidak beriman tentu nanti tidak akan masuk surga, kan begitu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada makna ketiga bahwasanya malu itu boleh kita lakukan sesuatu itu asalkan dia bentuknya boleh. Misalnya seperti makan, minum, sholat sunnah, atau memakai atribut seperti kita sebagai muslim kita pakai peci kemana-mana dan seterusnya. Itu suatu hal yang boleh karena memang bukan aib bagi manusia, bukan juga aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perintah dan bukan pula larangan. Hanya kita ingin memperlihatkan ciri khas kita. Itu sesuatu yang boleh. Maka jangan sampai malu. Gitu ya. Boleh kita lakukan. Nah, yang tidak boleh kita lakukan adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang haram dan makruh. Ada dua. Ya. Sesuatu yang haram dan makruh. Dan yang boleh kita lakukan adalah yang tentunya tidak malu melakukannya adalah sesuatu yang wajib dan sunnah. Gitu. Dan boleh kita lakukan atau tidak, meskipun itu sesuatu yang memang tidak biasa, tapi itu hukumnya boleh, maka boleh kita lakukan, tidak perlu malu. Gitu ya. Kira-kira begitu. Ada 3 makna daripada potongan hadis di atas tersebut. Kemudian malu itu juga ada yang bentuknya malu yang dipuji, yang baik. Ada juga malu yang tercela. Seperti apa malu yang terpuji itu? Malu yang terpuji itu adalah indama yakunul haya, imtina'un nafsi anil qabaihi wan naqaisi fa innahu khuluqun yumdahu fil insan. Ketika seseorang malu dengan cara melarang dirinya, mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya akhlak tersebut adalah akhlak yang terpuji di tengah manusia. Kenapa? Li'annahu yukammilul iman wala ya'ti illa bikhair. Orang yang seperti ini adalah akan dapat menyempurnakan imannya karena perlahan-lahan dia meninggalkan yang haram, perlahan-lahan dia selalu melakukan hal yang baik, perintah Allah, maka tentunya nanti ujungnya dia akan menjadi baik. Terus adapun malu yang tercela adalah malu yang menjadikan dia sendiri bingung. Malu yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan gengsi, ya, gengsi.
Ini malu yang sangat tercela ya. Gengsi itu bukan sifat yang baik. Misalnya kita sudah tua, umur 50 tahun atau 60 tahun. Bukan maksud menyinggung, tapi ini mungkin cocok untuk percontohannya. Ketika kita umur 50 tahun belum bisa belajar membaca Al-Qur'an, maka jangan sampai kita malu untuk belajar Al-Qur'an. Dengan cara boleh saja kita malu di masjid untuk belajar bersama karena khawatir kita digojlok atau segala macam oleh teman kita, saudara kita yang ada di masjid. Boleh saja kita mengundang suatu guru, ustadz untuk mengajari kita. Jangan sampai malu. Begitu juga misalkan seorang perempuan yang sudah dewasa, seharusnya dia tidak boleh malu untuk memakai jilbab. Gitu kira-kira. Dia tidak boleh malu untuk menutup auratnya. Karena zaman sekarang ini ketika dia bercermin, dia lihat dia lebih cantik buka jilbab, maka dia buka jilbab. Atau sekedar tidak lebih, jilbab itu sekarang sekedar fashion saja, lifestyle aja. Dia tidak memandang bahwa itu adalah boleh. Saya tidak cocok pakai jilbab, ngapain saya pakai jilbab? Ditambah ada orang di antara orang mengatakan bahwa jilbab itu tidak terlalu penting dan seterusnya. Nah, oleh karena itu malu yang seperti ini, gengsi melakukan sesuatu, maka ini adalah disebut dengan malu yang tidak baik, malu yang sangat tercela. Kemudian kita misalkan malu untuk melakukan sesuatu yang baik, seperti misalnya melakukan sholat 5 waktu, ya, itu malu yang tidak baik. Nanti dibilang kita orang alim, itu sebenarnya bisikan setan. Tidak ada padahal tidak ada satupun yang mengatakan dia orang alim, tapi bisikan setannya begitu. Akhirnya dia tidak mau. Udah kita nggak usah terlalu disiplin untuk sholat. Kita boleh masbuk lah begitu ya. Nanti kita dikira orang alim. Malu yang seperti itu adalah malu yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pemalu, lebih pemalu dibanding seorang perempuan yang sedang dipingit, ya, yang hendak menikah. Itu saking Rasulullah pemalunya. Maka kalau kita melihat diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita merasa kita sudah termasuk orang yang melampaui batas, yang seharusnya kita malu, kita tidak malu, dan seterusnya. Seperti misalnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali, ratusan kali bahkan melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang biasanya mengambil harta orang lain, seperti mereka yang korupsi, menggelapkan uang orang lain, itu termasuk yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malu kepada masyarakat, tidak malu kepada dirinya. Bayangkan Bapak Ibu, apabila mereka memiliki sifat malu ini, maka mereka akan terhindar daripada sikap yang tidak baik tadi. Maka di awal tadi saya menyampaikan bahwa ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa iman dengan malu itu satu paket. Jika malu itu hilang, maka keimanannya juga ikut hilang. Apabila seseorang sudah tidak merasa malu lagi, maka berdusta merupakan hal yang biasa baginya. Maka mengingat kepada berdusta ini, kadang-kadang ada orang yang bercerita bersama agar teman-temannya ketawa, dia melucu, melawak. Padahal tidak pernah kejadian. Itu sudah termasuk juga adalah orang yang berdusta. Maka kemarin ada yang menyinggung-nyinggung tentang stand up comedy dan seterusnya. Dia mengetahui dia mengatakan sesuatu seolah-olah itu terjadi. Seolah-olah itu terjadi. Padahal tidak. Ini termasuk yang berbohong. Meskipun dia hanya untuk beralasan untuk menjadikan manusia penontonnya senang dan seterusnya. Ada candaan. Rasulullah pernah bercanda ya. Ketika Rasulullah bersama para sahabat makan kurma, ya. Para sahabat diam-diam.
Setiap sahabat ini yang di samping dia makan kurma, dia letak di depan Rasulullah bijinya. Terus begitu Rasulullah juga makan kurma dan dia Rasulullah meletakin seperti biasa di depan dia. Tiba habis, sahabat ini bercanda. Lihatlah teman-teman semua, Rasulullah orangnya rakus, banyak makan, banyak buah kurma biji kurma di situ. Rasulullah menjawab, sahabat ini lebih rakus dari saya. Dia makan kurma sama biji-bijinya, gitu ya. Karena dilihat tidak ada bijinya. Itu ada candanya juga. Begitu juga Rasulullah bercanda kepada sahabatnya, pada istrinya dan seterusnya. Ada bercanda, ada candaan yang tidak harus berbohong, tapi itu menjadikan kita senang. Gitu kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hikmah daripada malu ini kalau kita pupuk ya? Min samaratil haya al-iffah. Orang yang melakukan ya atau yang mempunyai sifat malu, ya tadi ada 3 ya, malu itu malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri, adalah orang yang selanjutnya akan memiliki harga diri, memiliki muru'ah, ya, memiliki menjadi orang yang bermartabat apabila orangnya pemalu dalam hal kepada Allah, kepada manusia dan kepada dirinya sendiri. Kemudian kadang-kadang memang malu itu adalah tipis, ya. Kadang-kadang itu ada hal yang misalnya seperti orang tua, ya. Kita orang tua, kita ada anak-anak muda yang misalkan duduk-duduk di pinggir jalan. Kita untuk bergabung itu bukan tidak mau bergabung, tapi memang malu. Itu juga malu yang baik, karena memang itu untuk menjaga marwah kita juga. Apabila kita bertemu dengan mereka, berkumpul dengan mereka, tentu kita nanti ikut nyanyi dan seterusnya, itu menghilangkan marwah kita. Maka kita jauh itu termasuk juga malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebahagian dari penjelasan hadis pendek ini, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Ada hadis pendukung seperti yang sudah lalu, ada da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah yang membuat kamu ragu kepada yang membuat kamu yakin. Itu. Kalau kita ragu bahwa itu adalah sesuatu bentuknya dosa, tinggalkan. Itu juga bentuk rasa malu kita kepada Allah, kepada manusia, juga kepada diri kita sendiri. Mungkin untuk pembukaan seperti itu dulu. Saya serahkan kembali kepada Ketua DKM. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat antara manusia dengan diri sendiri itu ada satu kemampuan sebetulnya. Jadi kita ada suatu tidak kemampuan yang menyebabkan kita menjadi malu. Misalnya, saya nggak bisa nyanyi, suruh ke depan, saya malu. Karena tidak kemampuan saya. Tapi kalau misalnya saya ke depan, mungkin saya malu-maluin. Gitu. Tapi kalau Pak Anies ini mempunyai kemampuan, bisa menyanyi, tidak akan malu-maluin. Jadi mungkin kemampuan itu juga yang bisa menyebabkan orang tuh malu dan tidak malu. Itu kira-kira Pak. Ayo Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz memberikan satu contoh bahwa kadang-kadang umur sudah tua malu atau harusnya malu tidak bisa baca Al-Quran. Tapi di dalam masyarakat itu kenyataannya justru dibalik. Jadi kita ini seolah-olah sudah tua mau belajar malu. Nah itu justru kenyataan yang dalam masyarakat itu orang itu kadang-kadang membalik atau membenarkan apa yang mereka sebenarnya itu salah. Karena dengan diplomasi itu seolah-olah membenarkan dirinya. Padahal kan yang harus malu kan kita sudah tua begini harusnya baca Al-Quran. Itu harusnya malu. Tapi ada juga yang tadi saya malu udah tua begini dikira kita nggak bisa. Itu kadang-kadang. Terima kasih Tak. Ya dalam uraiannya lah kan gitu. Ya, terima kasih Pak.
Ya itu tadi termasuk malu yang tidak tidak baik ya, atau kita sebut itu bukan malu tapi gengsi ya. Karena beda banget ya. Malu itu dia melakukan sesuatu, kalau malu yang alami itu memang dia tidak mampu melakukan sesuatu, akhirnya dia malu. Itu bagus juga ya. Kemudian dia ini mampu tapi dia tidak melakukan, itu malu yang sebenarnya gitu ya. Gitu kira-kira. Dia mampu melakukan kejahatan tapi dia tidak mau. Itu malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada dirinya sendiri. Namun kebiasaan di masyarakat seperti tentang membaca Al-Quran itu menjadi istilah ya udah tua ya udahlah nyerah gitu ya. Padahal dalam kewajiban kita sebagai muslim itu adalah salah satunya beriman kepada kitab Allah. Di antara indikator bahwa kita benar-benar beriman kepada kitab Allah yaitu bisa membacanya. Dengan bisa membacanya, mudah-mudahan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab. Tapi kalau kita tidak bisa sama sekali, kemudian kita merasa beriman kepada kitab, ya tentu tidak ada alasan buat Allah atau malaikat ya untuk mengatakan bahwa kita beriman kepada kitab. Dan kalau itu terjadi, tentu kita sudah kena. Di dunia saja kita sudah hisap-hisap sendiri, sudah kena. Apalagi nanti di akhirat, sangat detail gitu. Maka para ulama itu menjabarkan indikator itu terkhusus untuk baca Quran itu menjabarkan indikator bahwa kita itu benar beriman kepada kitab itu pertama bisa bacanya, kemudian yang kedua bisa menerjemahkannya, mengamalkannya, menghafalnya, gitu ya, mengajarkannya. Ada kurang lebih 5 ya. Setelah itu juga belum tentu ya apakah kita istiqomah sekadar ilmu atau tidak, mau mengamalkan atau tidak dan seterusnya. Itu baru disebut dengan indikator. Nah, sekira kita sudah tua sekarang ini, seolah kita sudah nyerah, jangan sampai itu terjadi. Kita usahakan terus bahwa kita kembali kepada Allah, mengakui bahwa kita tidak bisa. Bismillah, menjelang di akhir hayat kita ini, kita menunjukkan sifat kita bahwa kita mencintai kitab Allah yaitu Al-Quran. Ya kita berusaha dari awal. Meskipun nanti sudah tutup usia, ternyata belum bisa baca Quran, mudah-mudahan Allah sudah mencatat bahwa kita betul-betul cinta beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan pahala orang yang membaca Quran terbata-bata ya. Karena dia kurang paham hurufnya segala, akhirnya terlambatlah itu. Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya, kemudian pahala berusahanya, ada 2 pahala. Kemudian orang yang bisa membaca Al-Quran dan dia bisa membaca biasa aja gitu. Ya dia dapat pahala biasa aja. Itu motivasi bagi kita yang belum bisa baca Al-Quran. Ternyata Rasulullah sangat mendukung ya, bahwasanya meskipun kita terbata-bata akhirnya dapat 2 pahala. Karena kita punya usaha. Usaha untuk baik, yaitu mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Pak. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik tentang al-haya ini, karena kalau kita baca di Maulid Nabi juga bahwa Nabi itu termasuk adalah yang sangat mempunyai rasa malu. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam sadidul hayai wa tawadu. Kita ini mungkin sebagian di antara kita kadang-kadang kita lupa dengan rasa malu ini. Yang saya ingin tanyakan bagaimana kiat-kiat kita agar kita itu mempunyai rasa malu, terutama untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sejatinya ya kalau dalam hadis itu ya idza solahal jasadu kullu ya begitu ya kira-kira ada tentang hati itu, tentang kolbu. Dalam hadis itu dikatakan sesungguhnya dalam badan itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, yaitu selalu mengarah kepada kebaikan dan dia pun badannya pun melakukan kebaikan, maka dia akan baik seluruh amal ibadahnya, seluruhnya. Jika sebaliknya kolbunya tidak baik, maka seluruh perbuatannya akan tidak baik. Maka untuk mengobati rasa malu yang kian hari kian berkurang, maksudnya kurang rasa malu melakukan kejahatan, begitu kira-kira. Maka yang dikejar adalah hatinya.
Karena hati itu bagi manusia merupakan alarm. Jadi ada orang sekarang yang tidak malu melakukan sesuatu yang dilarang Allah, bahkan menunjukkan aurat dan seterusnya, live gitu dan seterusnya. Live. Seperti misalnya ada talk show, kemudian dia bertanya tentang ini asli atau tidak badan kamu dan seterusnya, live ya. Kurang rasa malunya. Berarti hati yang seperti sudah mati ya. Alarmnya udah nggak hidup lagi, pencet-pencet nggak hidup lagi. Harusnya ketika itu dia sudah ada rasa malu, alarm dari hatinya, ini tidak baik gitu kira ya. Nah, kita untuk mengobati rasa malu itu ya tidak lain, tidak bukan dengan membenarkan hati kita. Dan dalam membenarkan hati ada banyak caranya. Mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran bersama orang-orang yang soleh dan seterusnya, membiasakan kebaikan, itu juga merupakan mengobati rasa malu. Perlahan-lahan nanti sifat malu itu akan seperti misalnya seorang guru. Sebelum dia jadi guru, masih bisa dia berkuar-kuar di pinggir jalan misalnya. Tapi setelah dia guru akan menjaga dia muncul rasa malu. Ketika nanti saya berkuar-kuar di pinggir jalan, tiba-tiba murid saya datang, kira-kira begitu ya. Otomatis ya, akhirnya dia menghindari itu kira-kira. Padahal itu bukan hal yang haram ya, tapi dia menjaga, otomatis rasa malunya itu hilang karena memang kedekatan dirinya kepada Allah. Kemudian dia bergaul dengan komunitas yang tidak memungkinkan lagi melakukan hal itu. Itu makanya kalau dalam dalam mengobati hati itu adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Apabila kita bergaul dengan orang, minimal kita terbiasa dengan kebiasaan mereka. Maka di Jawa itu saya dengar begitu kelas 6 SD atau bahkan kelas 1 SD udah dititipkan ke kiai, ke pesantren. Itu bukan untuk masuk kelas, udah apa yang kurang di rumah kiai itu lakukan. Misalnya kalau WC-nya kotor, bersihkan. Kalau halamannya kotor banyak sampah, sapu. Kalau nanti kiainya itu menyambut tamu, perhatikan gitu ya. Perhatikan, kira-kira gitu. Nah, itu merupakan pembiasaan kebaikan yang akhirnya nanti dia malu. Dia akan dengan sendirinya sifat malu itu akan muncul. Gitu kira-kira Pak Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa membedakan antara rasa malu dan rasa takut? Iya. Jadi misalnya gini, apa yang disampaikan Pak Chandra tadi, pertanyaan malu nggak bisa nyanyi, tapi suara ketahuan keras gitu, jadi ketawain. Itu apakah itu malu atau karena takut? Nah, kalau takut, gimana dalam Islam itu muslim itu diwajibkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, apakah kewajiban untuk setiap muslim beramal ma'ruf nahi munkar itu dia punya kemampuan untuk menegakkan itu, melaksanakan kewajiban itu, tapi dia tidak mau. Hanya apakah karena rasa malu, apakah karena rasa takut? Nah, apakah kalau dia punya rasa takut tadi melaksanakan kewajiban amal ma'ruf nahi munkar tadi, apakah itu jadi timbul jadi musyrik, syirik? Karena takut nanti gini akan gitu. Tapi dia punya kemampuan untuk menegakkan kewajiban itu. Tapi dia rasa takut. Nah, ini takutnya tadi ini karena gara Allah jadi sesuatu yang musyrik. Iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Tadi di awal itu ada definisi malu yang dimaksud adalah sesuatu yang mencegah diri kita. Jika kita punya rasa malu itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang aib, yang orang lain tidak boleh, sesuatu perbuatan yang kalau orang lain tahu kita malu gitu. Itu disebut dengan malu yang sebenarnya. Sesuatu bentuk rahasia lah. Itu malu untuk didengar orang lain. Malu untuk diketahui. Kalau biasanya manusia kita ini yang apabila orang lain tahu kita merasa malu, pasti itu kejahatan. Pasti, karena memang kalau kebaikan tentu orang ngasih reward, tapi kalau itu kejahatan, maka bermuter-muter kasus-kasus yang kita lihat itu, karena memang rasa malu itu ada sebenarnya, ada beberapa kasus itu muter-muter aja gitu.
karena berusaha untuk ditutupi dan seterusnya, itu karena memang tidak baik. Itu disebut dengan malu. Malu itu adalah suatu rahasia yang tidak baik, ya. Suatu pekerjaan, misalnya malu mengatakan bahwa dia tadi malam kemana gitu ya, karena dia tidak mau diketahui. Untungnya dan dia seorang tersebut tidak mengetahui bahwa CCTV di mana-mana, ya. Dan bahkan kalaupun kita orang beriman, ya, CCTV selalu live, ya, 24 jam gitu kira-kira. Walaupun itu rusak CCTV lain, ya, tapi memang itu tetap on, ya, kalau CCTV yang di malaikat itu. Jadi perbedaannya malu dengan takut itu ya memang sangat beda, ya. Kalau takut itu tidak bisa melakukan, takut dia. Itu bukan termasuk malu, ya. Tapi kalau malu itu bisa saja dia berani, bisa saja tidak. Nah, maka malu itu ada yang mengatakan sinonimnya itu berani, ya. Berani melakukan sesuatu tapi dia malu. Tapi walaupun dia tidak berani, tapi dia melakukan, itu juga disebut dengan malu. Maka tadi hadis Rasulullah itu ada seorang sahabat yang selalu mengajari keluarganya, salah satu keluarganya, untuk tidak pemalu. Rasulullah mengatakan, udah gak apa-apa, malu itu baik. Artinya Rasulullah mengatakan, orang yang pemalu tadi karena pemalu alami pun itu termasuk kebaikan. Seperti tadi dia tidak punya kemampuan, akhirnya dia malu untuk tampil. Kalau dalam bab malu itu, bahkan itu disebut dengan fobia sosial, ya, bukan termasuk malu yang dimaksud. Tapi itu juga bagian dari malu, ya. Beda dengan gengsi. Kalau gengsi itu melakukan sesuatu itu tidak patut rasanya. Misalkan seperti belanja dengan uang receh. Kalau kita orang yang merasa kaya selalu mengambil yang lebih besar. Ada uang 50-an, ada uang 20-an, kita ambil yang 100. Itu termasuk gengsi, ya. Kita tidak sekarang itu kalau ada uang 200-an, kita belanja ke Indomaret pun kita udah merasa malu. Itu disebut gengsi, bukan malu yang sebenarnya. Gitu kira-kira, ya. Punya pekerjaan tukang bangunan misalnya. Dia merasa malu bahwa dia tukang bangunan. Itu tidak malu yang sebenarnya. Tapi itu gengsi. Itu bukan kebaikan. Padahal di luar sana bahkan kuli bangunan pun tidak, ya. Seterusnya kalau dia paham. Jadi malu dengan takut itu sangat berbeda, Pak. Terus malu dalam bab dia mampu tapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan bagian dari bab malu juga. Ya, itu karena bagian daripada amar ma'ruf nahi munkarnya, keimanannya yang tidak kuat, ya. Dia takut jabatannya dicopot, seterusnya. Dan mengarah tadi kepada kemusyrikan jatuhnya. Bahwa dia lebih takut kepada jabatannya dibanding mengatakan yang hak, yang sebenarnya. Itu kira-kira, Pak. Ayo. Waalaikumsalam. Saya lebih cenderung apa yang disampaikan oleh Pak Chandra bahwa malu itu sebenarnya kita merasa punya kekurangan kita, ya. Kita tahu kita punya kekurangan, punya kelemahan, sehingga kita tidak berani menampil itu. Padahal kalau takut sebenarnya kita mampu, hanya tidak berani. Nah, sekarang bagaimana mereka yang tidak malu? Koruptor, pencuri dan sebagainya. Itu gimana kira? Tidak malu. Tadi kita katakan kita malu karena kita tahu kelemahan kita. Nah, tapi bagi mereka yang tidak punya malu, mereka melakukan apa saja tidak punya perasaan malu. Malu mana kira-kira ya? Urat malunya udah putus, ya. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau malu merupakan tadi urusan nama hati, jadi yang menggerakkan rasa malu itu sebenarnya apa ya? Yang kedua, kadang orang nggak tahu kalau itu malu gitu, harusnya malu gitu. Iya. Iya. Itu gimana? Iya. Malu karena ketidaktahuan, ya, Pak, ya. Iya. Itu gimana? Iya. Pertama tadi, malu itu memang identik dengan hatinya yang tidak. Bagi mereka yang sudah melakukan sesuatu yang merasa nyaman, nggak ada rasa malu lagi, itu hatinya berarti sudah mati, gitu ya. Dalam artian udah gelap, hitam.
dari cahaya tidak masuk lagi gitu kira-kira. Yang kedua, malu tadi dalam hal apa tadi Pak? Tampil malu. Oh, karena ketidaktahuan, ya. Melakukan sesuatu karena ketidaktahuan, ya. Yaitu tidak disebut dengan yang disebut dengan apa itu haram itu ya. Karena kalau sudah namanya ketidaktahuan, ya itu memang jatuh kepada perbuatan yang tidak dicatat ya. Tapi memang sekarang ini jarang orang yang tidak tahu ya Pak ya. Seperti misalnya bahkan mungkin ya ada transferan duit, transferan duit dari temannya, teman akrabnya 50 juta. Bagaimana sikap kita? Harusnya kita lapor ke bank bahwa ini tidak biasa pergerakan duit ini. Biasanya cuma 5 juta, ini 50 juta. Ini kadang-kadang memang kita tidak tahu ya, karena kita ini rezeki nomplok, min haitsu la yahtasib gitu kira-kira. Padahal itu adalah yang kalau kita tahu kita malu akan kita laporkan. Tapi karena ketidaktahuan kita biasanya dan menurut hukum Allah itu tidak dilihat bahwa orang itu bukan pemalu, tidak. Tapi dalam hukum kita manusia ini tidak ada alasan. Pengalaman itu pas kita ditilang tidak pakai helm, dendanya 250.000. Tidak ada alasan, ternyata saya tidak tahu Pak gitu. Kenapa kamu tidak baca kan begitu kira-kira. Kira-kira. Tapi itulah sebagian dari yang kita lakukan ternyata itu bukan di luar batas kita malu, di pengetahuan kita, itu tentu tidak dalam agama kita tidak akan termasuk kepada orang yang membuat kejahatan ya. Seperti misalnya selama ini atau ya lebih kepada harga diri ya Pak ya, yang sesuatu yang menjatuhkan harga diri dalam Islam itu sangat dilarang. Karena memang Islam itu sangat memuliakan manusia. Itu kira makanya ada yang disebut dengan al-haya minal iman. Intinya kepada yang tadi itu bahwa kalau ada rasa malu dalam diri kita itu, maka itu pertanda bahwa kita masih beriman. Kira-kira begitu. Ya. Begitu Pak Iker. Iya. Jadi kasusnya kalau misalnya kayak korupsi gitu, gitu kan, yang dia sangka itu udah apa gitu ternyata itu termasuk bagian gitu. Karena dia nggak tahu. Iya. Gitu. Kan begitu dia tahu kan harus berhenti. Sementara umumnya gitu semua. Iya. Bisa keluar. Iya. Banyak yang seperti itu. Itu makanya tadi apa udah mati belum? Kebiasaan jelek ya, itu kebiasaan. Biasa kok gitu kan, yang lain begitu. Lingkarannya begitu. Lingkarannya gitu, kan dia sadar sendiri kan aneh sendiri. Iya. Biasanya kan begitu. Iya. Udah siap. Terima kasih Bapak selayanya Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.